Di Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Nubuat kelahiran Immanuel ini dikatakan oleh Yesaya untuk menanggapi kegalauan Raja Ahaz, Raja Yehuda yang terancam oleh serangan koalisi Aram dengan Israel kerajaan utara. Jadi Israel utara itu sudah tak murni lagi dia. Gabunglah dengan koalisi Aram. Kemudian Yesaya bermaksud meneguhkan hatinya agar jangan takut, hendaknya raja berpasrah pada Tuhan. Ini sebenarnya kepasrahan yang Yesaya sampaikan kepada Raja Ahaz itu. Namun Ahaz menolak himbauannya. Sebagai jawaban atas penolakan Ahaz, Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Immanuel. Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 13-14. Nah, di situ. Jadi Yesus anak Daud ini sebenarnya berasal dari, ya kan, nubuat yang disampaikan Allah melalui Yesaya. Ya, melawan kegalauan Raja Ahaz. Rentang waktu antara nubuat Yesaya dengan kelahiran Yesus memang cukup jauh jaraknya. Selain itu, kelahiran Yesus sebagai Immanuel tidak mempunyai kaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi oleh Ahaz pada waktu itu. Memang tidak ada kaitannya ya. Meskipun begitu, Yesus memang layak disebut Immanuel karena kehadirannya merupakan perwujudan dari kehadiran Allah sendiri di tengah umatnya. Keselamatan terjadi ketika umat manusia sungguh merasakan kehadiran Allah dan bersatu dengannya. Jadi kalau kehadiran Allah itu dirasakan oleh kita sebagai umat Kristiani sekarang. Kedatangan Yesus ke dunia terjadi dengan cara yang luar biasa, yaitu atas kuasa Roh Kudus yang menaungi perawan Maria. Lukas 1 ayat 35, kemudian bandingkan Matius 1 ayat 20. Maka, ya kan, Santa Perawan Maria, ya kan, itu banyak gelarnya. Ya. Karena memang, ya, kehendak Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi hanyalah kehendak Allah yang terjadi atas hidup manusia. Sebenarnya paham tentang Allah yang tinggal di tengah umatnya sudah diyakini oleh umat Israel ketika mereka membawa tabut perjanjian di padang gurun. Nah, kita bisa bandingkan dengan Keluaran 13 ayat 20-22. Jadi tabut perjanjian yang mereka bawa itulah tanda kehadiran Allah itu. Nah, Immanuel Allah beserta kita ya sudah dirasakan pada saat mereka membawa tabut perjanjian itu di padang gurun. Tabut itu ditempatkan di kemah pertemuan yang menjadi pertanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Di zaman kemudian ketika umat Israel sudah menetap di tanah Kanaan, Raja Salomo membangun bait suci sebagai tempat tinggal Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi, tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Allah, sedangkan Raja Salomo membangun bait suci sebagai tempat tinggal Allah. Ya, di mana Allah bersemayam di bait suci itu. Kita mengenal istilah Shekinah yang artinya tempat tinggal Allah. Jadi kan sering dengar kata Shekinah kan? Shekinah itu artinya tempat tinggal Allah. Ya. Kata Ibrani, Shekinah berasal dari kata kerja sakan yang artinya berkemah, bertempat tinggal atau berdiam. Tidak kita temukan kata Shekinah dalam Alkitab, namun keyakinan akan Allah yang tinggal di tengah umatnya sudah merupakan bagian dari iman. Dalam perjanjian baru, Yesus diimani sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata. Kehadiran Allah tidak lagi terlihat dalam bentuk bangunan bait Allah, tetapi dalam wujud manusia. Nah, jadi tanda kehadiran Allah itu dalam wujud manusia, itulah Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Ketika mengusir para pedagang di bait Allah, Yesus secara simbolis mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2 ayat 19. Ini menyatakan bahwa bait suci Allah yang hanyalah tempat jasmani sudah berganti menjadi kediaman yang kekal abadi, kediaman rohani. Dialah Yesus Kristus. Jelas bagi Yohanes bahwa Yesus adalah bukti kehadiran Allah sendiri, bahkan kehadirannya di dalam kasih dan kemuliaan.
Oleh karena itu ketika menanggapi pertanyaan Thomas, Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Di Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini bisa menjawab lagi pertanyaan banyak orang Kristiani yang gundah gulana, disesatkan oleh medsos, ya kan, diserang imannya. Ya, baca Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu. Saya ulangi, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bisa kita, ya, kita bisa menegur diri kita nih. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Yakobus. Kan begitu nama saya. Atau misalnya Gusmanto, atau Agus, atau Lulu, atau Atis. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi luar biasa. Jadi tak ada lagi orang yang bisa meragukan itu. Kalau melihat Yesus, ya melihat Bapa. Bagaimana orang bisa menggambarkan Yesus? Itulah Bapa. Luar biasa. Yesus adalah nyata. Yesus itu historis. Yesus itu benar-benar hidup. Itulah Bapa. Dan kalau masih ada orang ragu Yesus itu adalah Bapa, berarti sia-sialah imannya sebagai orang Kristen. Ya kan? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ngapain lagi? Kalau ada orang Kristen, ya, masih ingin melihat Bapa, karena Bapa itu sudah disampaikan oleh Yesus bahwa Dia adalah Bapa. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini clue-nya, kata percaya. Tidak percayakah engkau? Jadi banyak di antara kita umat Kristen ini tidak percayakah engkau? Ini sebenarnya teguran kepada kita, kepada saya dan bapak-bapak sekalian. Ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Ya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus melakukan pekerjaan Bapa dan Bapa diam di dalam Yesus dan Yesus diam di dalam Bapa. Nah, ini untuk menjelaskan lagi sebenarnya bagi orang Kristen itu sudah jelas. Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, ya kan? Firman itu tinggal bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan sebenarnya untuk menjawab kesimpulan pertanyaan dari diri kita. Ya. Mungkin Bapak-bapak yang terkasih, ya pengetahuan-pengetahuan yang Bapak dapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang lain itu menjadi pengetahuan-pengetahuan yang memberikan kekayaan iman kepada kita. Tetapi harus juga kita menjadi pribadi yang selalu mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus menjadi fundamental terhadap diri kita dan sesama. Nah, jadi materi pada hari ini ya merupakan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup lama yang sekian tahun ditanyakan oleh beberapa ya bapak-bapak terkasih. Jadi untuk sampai ke situ memang perlu yang namanya katekese atau yang namanya bimbingan dan penyuluhan terus-menerus memang. Ya, tidak mudah untuk sampai ke level itu kalau kita tidak mulai dibimbing oleh Roh Kudus, membuka diri. Ya. Mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, ya kan? Jadi pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sebenarnya itu dicatat. Dan itu akan mengakibatkan ya pendampingan itu ya berwarna. Untuk itu terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sekian waktu, sekian lama itu. Memang tidak akan menjawab langsung
pertanyaan itu? Karena pertanyaan itu memang harus kita minta Roh Kudus untuk membimbingnya. Apalah saya, ya kan? Saya hanya menyampaikan, ya kan, yang sudah tertulis. Tetapi kita bisa menjadi alat, menjadi Lord Speaker ya. Kita ini kan menjadi alat. Ya kan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Ya kan? Kita ini tidak ada apa-apanya, hanya setitik debu begitu. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, yakin dan percaya apa yang Bapak-Bapak ikuti selama 1 minggu ini adalah kehendak Allah yang terjadi. Dan terus-meneruslah berdoa, tidak jemu-jemu, mohon kebebasan, ya kan? Semoga apa yang Bapak dapatkan itu menjadi suatu berkat rahmat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf memang belum bisa saya membuka pertanyaan karena memang materinya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai materinya, mari kita akan membuka lagi pertanyaan-pertanyaan supaya nanti ya pertanyaan itu untuk menyusun katekese selanjutnya atau bimbingan dan penyuluhan selanjutnya. Tidak masalah itu, ya kan? Karena ya banyak orang ingin memahami itu, dan bagi yang ingin kelewat memahami itu ya bisa membuka YouTube, ya kan? Yang sudah saya sampaikan. Tujuannya itu untuk dokumentasi bahwa kegiatan ini bisa memperkaya pengetahuan banyak orang. Nah, jika ada kekurangan, ya kan, kesalahan menyebut ayat atau kesalahan yang menyebut kata-kata, mohon dimaklumi karena memang kita belajar terus supaya kita ya terus diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup kegiatan katekese bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan hati kami setiap waktu, setiap saat. Karena masalah pribadi, masalah dunia, masalah keluarga, kami sering melupakan firman dan sabda-Mu. Bapa yang bertata dalam surga, kami tahu bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang kami idam-idamkan ketika hidup di tempat ini. Semoga dengan bantuan pemerintah dan bantuan sesama, kami dapat memperoleh kebebasan yang diidam-idamkan sebagai bentuk cinta kasih-Mu kepada kami melalui perantaraan banyak orang. Berkatilah orang-orang yang membantu kami. Semoga kami dapat bebas seturut kehendak-Mu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Semoga bertekun dalam doa dan selalu setia kepada firman dan sabda Tuhan. Berkatilah juga kawan-kawan kami yang belum hadir. Semoga diketuk pintu hatinya, mereka dapat hadir dalam setiap kesempatan bimbingan rohani yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan juga oleh banyak orang yang terlibat dalam membentuk iman kami seturut kehendak-Mu. Karena Engkaulah yang membentuk kami dan Engkau tahu kegelisahan kami. Angkatlah sakit penyakit kami, masalah kami, dengan darah-Mu yang suci, kami Engkau bebaskan dari segala belenggu dosa. Dan bebaskanlah kami dari segala kuasa-kuasa kutukan yang membelenggu hidup kami, sehingga kami tidak terbuka kepadamu. Hanya kuasa-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.